Selamat pagi siswa-siswi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan membahas materi melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Siswa-siswi yang Bu Guru kasihi, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan pengalaman dan perasaan diutus melaksanakan suatu tugas. Menjelaskan makna tugas pengutusan Yesus kepada murid-muridnya menurut kitab suci. Menjelaskan sikap-sikap yang perlu dimiliki para murid Yesus dalam melaksanakan tugas perutusan. Dan juga mewujudkan tugas perutusan murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi utusan-Mu. Bantulah dan dampingilah kami, agar kami sanggup melaksanakan tugas perutusan mewartakan Injil, sehingga hidup kami dapat menjadi pelita dan berkat bagi sesama. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita lanjutkan tentang makna tugas perutusan murid Yesus. Yesus menghendaki agar kabar gembira keselamatan yang dibawanya dapat diketahui oleh semua orang. Meskipun ia dapat melakukan sendiri, Yesus tidak mau bekerja sendirian dalam mewartakan kerajaan Allah. Karena pewartaan kerajaan Allah menjadi tanggung jawab bersama. Maka ia mengutus para muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sabda Yesus ini berarti bahwa sabda dan tindakan Yesus harus dilanjutkan oleh para muridnya, yakni semua orang yang mengikuti Yesus termasuk kita. Seseorang yang terpilih menjadi utusan biasanya akan muncul perasaan bangga, perasaan dihargai atau dihormati. Tetapi ada juga kemungkinan seseorang menolak karena merasa berat, merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri, takut akan gagal, dan sebagainya. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, kita mendapat tugas perutusan mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Kemudian tugas perutusan yang kita terima dari Yesus mengandung risiko besar. Akan banyak tantangan dan hambatan, baik dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Namun Yesus memberi jaminan bahwa Ia selalu menyertai kita. Artinya, Ia akan selalu menjaga dan menolong. Siswa-siswi yang terkasih, kita menerima tugas perutusan sebagai murid Yesus. Pertama-tama, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus dari Allah Bapanya, yaitu mewartakan Injil tentang datangnya kerajaan Allah dengan kata dan perbuatan. Kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta kasih dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugas perutusan kita sadar akan tantangan dan hambatan yang akan kita jumpai. Namun karena Tuhan selalu menyertai kita tidak perlu takut. Dalam mewujudkan tugas perutusan murid Yesus dalam hidup sehari-hari. Berkat sakramen baptis, kita diangkat sebagai murid-murid Yesus dan diangkat sebagai anak-anak Allah. Kemudian dari berkat sakramen penguatan, kita dikaruniakan Roh Kudus, daya kehidupan ilahi untuk menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu mewartakan kabar baik keselamatan kepada semua orang dimanapun kita berada. Siswa-siswi yang Bu Guru kasihi,
ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tugas sebagai murid Kristus dalam hidup sehari-hari. Adapun cara tersebut yaitu kita dapat aktif di lingkungan paroki. Kemudian kalian dapat menjadi misdinar atau putra altar, kemudian anggota kur, dirigen, lektor, dan pemazmur. Dapat juga aktif mengikuti pendalaman kitab suci nasional, masa Advent dan Prapaskah. Kemudian menjadi pendamping sekolah minggu atau bina iman. Terlibat secara aktif dalam karya pelayanan sosial, seperti mengunjungi panti asuhan atau panti werda, membantu orang-orang yang kurang beruntung, mengunjungi teman yang sakit, dan juga tidak kalah pentingnya, kalian berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan, misalnya masalah narkoba, pornografi, tawuran, dan sebagainya. Nah, siswa-siswi yang terkasih, demikian penyampaian materi pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam materi berikutnya dan pada kesempatan berikutnya. Bu Guru harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.